Ya baik, Ketua Kelas Nanda Gunawan ya, tolong disiapkan. Siap, perhatian seluruhnya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bismillah. Rabbi zidni amin. Oke, terima kasih Ketua Kelas dan anak opak ini semua. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Kurang semangat ya? Semangat, Pak. Rahmatillah ada sarapan tadi pagi? Ada, Pak. Banyak Ada, kali sarapan. Pak. Oke, jadi sebelum sekolah, Nana Opak tolong sarapan dulu biar nanti tidak sakit dan semangat dalam belajar. Baik, sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak Bapak semua. Nasbar. Hadir, Pak. Oke. Nanda Gunawan. Hadir, Pak. Rudi Hartono. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya? Hadir, Pak. Semua, Pak. Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bisa semua? Pak. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Ayo maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semua. Baik. Untuk pertemuan pada hari ini adalah tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian peserta didik dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Kemudian tujuan selanjutnya, peserta didik dapat membuat post tentang sholat dan zikir sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial dan lainnya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu tentang Asmaul Husna? Masih, Pak. Ya, kira-kira siapa yang masih tahu, masih ingat apa pengertian Asmaul Husna? Nama-nama yang baik, Pak. Nama Allah yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang indah, Pak.
Oke, baik. Berarti anak-anak Bapak ada belajar di rumah. Masih ingat semua tentang pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Adapun materi-materi nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yang pertama mengenai makna solat dan zikir. Yang kedua, solat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, hikmah melaksanakan solat dan zikir. Baik, sebelum Bapak jelaskan, kira-kira ada enggak anak-anak Bapak di sini yang pernah ataupun yang tahu tentang makna solat? Apa? Ya, coba Muhammad Ridwan. Doa, Pak. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Pak doa. Coba Al-Mizal. Ya, salat merupakan sebuah gerakan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam, Pak. Ya, luar biasa. Bagus sekali, tepuk tangan lu untuk kedua kawan-kawan kita. Aplaus. Kemudian zikir. Kira-kira menurut Aries Fatwa Sagala, apa itu zikir? Zikir adalah mengingat, Pak. Mengingat. Bagus sekali. Diucapkan dengan kata-kata dan dibenarkan dengan hati, Pak. Oke, luar biasa ya. Kemudian coba Nasbar, apa itu zikir yang pernah diketahui? Sama Pak, mengingat Allah dimanapun kita berada. Oke, bagus ya. Coba tepuk tangan sekali lagi untuk kawan-kawan kita. Luar biasa emang semangat hari ini. Dan kita lihat, adapun sholat secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Seperti disampaikan oleh kawan kita tadi. Adapun menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan, perbuatan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun zikir secara bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak Bapak semua perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar yang ada di depan, Muhammad Ridwan, gambar apa ini Muhammad Ridwan? Istana, Pak. Istana, bagus. Ada pendapat lain? Ada apa pendopo, Pak? Pendopo, bagus. Sudiartono? Benteng, Pak. Benteng. Baik. Yang ada di depan anak-anak Bapak semua ini, benar seperti yang anak-anak bilang, ini bisa kita katakan sebuah istana, bisa kita katakan ini sebuah bangunan, benteng, dan lain sebagainya. Semua benar. Tergantung dari sudut pandang dari mana kita menilai. Dan ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak tanyakan sama anak-anak Bapak, bangunan seindah ini, semegah ini, kira-kira bagaimana dia bisa berdiri kokoh dan gagahnya? Kira-kira bagaimana itu anak-anak Bapak? Itu karena fondasinya kuat, Pak. Karena fondasinya, karena orang yang buatnya, Pak. Karena orang yang buatnya. Ya, ada lagi. Desainer bagus semua jawabannya. Anak-anak Bapak semua, bangunan semegah ini, semewah ini, segagah ini tidak akan bisa berdiri kokoh hanya dengan atapnya yang cantik. Tidak bisa berdiri kokoh, tidak bisa gagah kelihatannya hanya dengan jendelanya yang mewah. Tapi bangunan semegah ini, semewah ini, kokoh itu karena adanya tiang-tiang ataupun fondasi yang telah menopang bangunan ini. Sehingga berdirilah dengan gagahnya bangunan yang ada di hadapan anak-anak Bapak semua. Tamsilan bangunan ini anak-anak Bapak, begitulah ibaratnya tamsilan solat ataupun ibadah solat dengan ibadah-ibadah lain. Solat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau solat tidak kita kerjakan, maka
Bagaikan bangunan tadi, dia akan roboh, anak-anak Bapak. Dia akan roboh, tidak bisa berdiri segagah ini. Ibadah-ibadah lain harus ada tiangnya, yaitu salat. Sampai di sini sudah paham semua, anak-anak Bapak? Abang. Bagaimana? Sudah paham, Pak. Sudah paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, zikir dibagi menjadi 3. Yang pertama zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Kemudian zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Pernah berzikir, Nasbar? Pernah, Pak. Pernah. Rahmatillah pernah berzikir? Ya, Pak. Tapi saya sesekali, Pak. Kadang-kadang saya lupa. Sesekali. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Bagaimana apa yang dikatakan zikir dengan perbuatan? Yaitu mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita jangan berpikir bahwa zikir itu adalah seperti yang kita lihat. Orang-orang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu juga zikir, tapi zikir dengan ucapan. Sedangkan zikir-zikir lain, itu zikir ada 3 ya Pak ya. Ya, kita bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah, itu juga dinamakan dengan zikir. Nah, adapun salat, untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara, seorang muslim bertakwa akan senantiasa menjaga diri. Masih hidup, Maglan? Masih, Pak. Masih hidup, Pak. Masih, Pak. Oke, karena di ini Bapak sudah diam ya. Oke, dan hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah salat dalam sehari-hari. Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Siapa kira-kira di sini anak Bapak yang bisa baca Al-Quran? Bisa, Pak. Ya, siapa kira-kira mau baca? Bapak tidak mau tunjuk? Nanda, Pak. Tunjuk aja, Pak. Al-Mizal saja. Iya, Al-Mizal, Pak. Tolong dibantu Quran surah Al-Ankabut. Suaranya Ayat kurang 45. beres, Pak. Suara malam tadi mengaji sampai jam 4, Pak, di TPA. Oh, luar biasa ya. Tapi kalau Pak suruh boleh juga saya coba, Pak ya. Boleh, boleh. Silakan Al-Mizal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat 45. Iya, luar biasa. Nama Pak Al-Mizal ya. Sangat bagus bacaannya. Pak bacakan artinya. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah lainnya, agar
mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sangat jelas dalam Quran surah Al-Ankabut ini ayat 45 Allah telah menegaskan, menyuruh kepada kita untuk melaksanakan solat dan menjelaskan bahawa solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi anak-anak bapak, jangan bosan-bosan melaksanakan solat. Itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Nah, kemudian kita lanjut sedikit lagi. Adapun hikmah dari melaksanakan solat dan zikir itu sangat banyak anak-anak bapak. Sangat banyak hikmahnya. Adapun di antaranya yang pertama sekali, solat dapat menanamkan akidah tauhid di dalam jiwa kita. Yang kedua, terciptanya hubungan baik antara manusia dan Allah. Ketiga, kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Adapun selanjutnya, solat juga dapat memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Selanjutnya, solat juga dapat melatih hidup kita, disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat jelas kita lihat antara si A ataupun anak-anak bapa yang ada bangun solat subuh misalnya jam 5:30 dengan kawan-kawan kita yang tidak solat misalnya bangun jam 7:30. Itu ada selisih waktu 2 jam antara orang yang solat subuh dengan yang tidak solat subuh. Dalam 2 jam itu anak-anak bapa, jika kita manfaatkan semaksimal mungkin, beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Kita bisa belajar, sebagaimana dikatakan oleh para ahli, belajar yang sangat baik itu di waktu subuh. Pikiran kita belum terganggu oleh hal-hal lain. Adapun hikmah selanjutnya menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, sampai di sini sudah paham anak bapak? Paham, Pak. Oke, pintar-pintar sekali ya Pak. Sekali jelasin langsung paham. Tapi kayaknya tidak semangat lagi. Ridwan, Semangat kami, Pak. Semangat Pak. Semangat Pak. Betul, Pak. Oke, Semangat. baik. Sekarang kita menyanyikan sebuah lagu. Nanti akan dipandu oleh kawan kita. Ya, Muhammad Ridwan saja. Oke, Bapak lakukan sekali. Nanti kita ikuti. Ya, dengar dulu. Untuk bisa kita menyanyikan nanti Ridwan yang menyanyi, kita menjawabnya sholat. Dengar ya. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Ya. Gitu ya, yang terentak tapi. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Kalau kau orang Islam, mari kita lakukan. Kalau kau orang, ayo sholat. Ya, yang semangat anak bapak ya. Yang semangat. Oke, baik. Coba Muhammad Ridwan dipandu. Nanti kawan-kawan lain menjawab sholat. Sholat. Ya, yang semangat. Semangat. Sholat. Oke, Muhammad Ridwan mulai. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Kalau kau orang Islam, mari kita lakukan. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Oke, masih semangat ya. Masih semangat anak bapak. Semangat. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Lagu tersebut mengajak kita semua sebagai orang Islam untuk melaksanakan sholat. Baik, sebelum pelajaran ini berakhir,
ini ada tugas yang harus anak bapak kalian semua diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti semua anak-anak bapak di sini akan bapak bagikan ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing dan dipresentasikan ke depan nanti. Adapun kelompok pertama, tugasnya adalah bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan agar dapat istiqamah dalam salat dan zikir. Adapun kelompok yang kedua, tugasnya mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa salat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kelompok ketiga, mengerjakan hubungan salat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing sebagaimana tugas yang telah Bapak berikan. Bisa dimengerti semua? Pak, bisa Pak, insya Allah. Bisa, Pak. Oke, Bapak berikan nanti waktu sekitar setengah jam. Kalian kerjakan ini. Kemudian kumpulkan sama Bapak biar Bapak lihat. Baik. Adapun materi hari ini supaya kalian bisa merangkum ataupun memahami poin-poin penting yang telah kita pelajari tadi. Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semua agar membacakan buku yang telah Bapak bagikan pada kalian masing-masing. Yaitu mengenai rubrik ikhtisar untuk mengetahui poin-poin penting yang telah dibahas pada pertemuan ini. Yaitu ada di halaman 63. Bisa kalian baca, kalian lihat, kalian pahami tentang poin-poin penting yang telah kita pelajari dalam bab ini. Baik, mungkin hanya ini saja. Pertemuan hari ini, akhirul kalam. Yang terakhir kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.